Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kecil cerita pendek Indonesia Kontemporer. Perkenalkan, nama saya Intan Mastura dengan NIM 17188201005 dan teman saya M Mahfud dengan NIM 17188201013. Kami akan bahas cerita pendek Indonesia Caronang karya Eka Kurniawan. Pengertian cerita pendek. Menurut H.B. Jasir, mengemukakan bahwa cerita pendek ialah cerita yang pendek. Cerita yang panjangnya 10 atau 20 halaman masih bisa disebut dengan cerita pendek. Tetapi ada juga cerita pendek yang panjangnya hanya 1 halaman. Menurut Sumarjo dan Saini, di dalam buku mereka, Apresiasi Kesusastraan, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang pendek. Tetapi dengan hanya melihat fisiknya yang pendek, orang belum menetapkan sebuah cerita yang pendek adalah sebuah cerpen. Dan menurut Rosidi, cerpen adalah cerita yang pendek dan merupakan suatu kebulatan ide. Sebuah cerita pendek adalah lengkap, bulat, singkat. Semua bagian sebuah cerita pendek terikat pada suatu kesatuan jiwa, pendek, padat, dan lengkap. Tak ada bagian-bagian yang boleh lebih atau bisa dibuang. Berikut adalah sinopsis cerpen Caronang. Binatang peliharaan yang membawa malapetaka. Ceritanya bermula ketika si Aku dalam cerita ini dipenjarakan di Nusa Kambangan dikarenakan melakukan pelanggaran berat, yaitu membunuh seorang laki-laki hanya karena masalah perempuan. Karena si Aku tidak betah dalam penjara, suatu ketika ia memutuskan untuk melarikan diri menyusuri sungai Sagara Anakan. Dalam pelariannya itu mendapat banyak tantangan. Sebelumnya, akhirnya ia terdampar di sebuah delta kecil berupa rawa penuh ilalang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, ia menemukan dirinya di semacam kandang babi, rumpun belukar yang dibuat menyerupai gua, dikelilingi anjing-anjing kecil. Ternyata binatang yang menyerupai anjing itu adalah binatang legenda Caronang, yang ia pernah cari tahu dari beberapa binatang punah yang ia pernah diskusikan dengan temannya. Kemudian ia pulang bawa seekor dari binatang yang sangat mirip seperti anjing. Hanya saja matanya besar seperti mata kucing, untuk menjadi teman dari anaknya yang masih balita. Ia melatih binatang itu layaknya melatih anjing, seperti mengambil koran, sepatu, dan menutup atau membuka pintu. Setelah lama diajarkan, binatang itu sudah paham betul apa aktivitas yang dilakukan oleh tuannya. Di suatu hari, Caronang dan bayi bertengkar karena memperebutkan selimut, sehingga Caronang ditendang oleh si bayi. Karena marah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Caronang mengambil sepucuk senjata milik tuannya yang sangat ia hafal cara menggunakannya. Yang meskipun selama ini ia tak diajarkan langsung. Ia melihat tuannya dari kaca sering memegang senjata dan menembak. Tanpa ada yang tahu, Caronang langsung menarik pelatuk senjata yang dibidikkan ke arah bayi. Karena sering bermain bersama si bayi kesehariannya, orang tua dari bayi tidak menaruh sangka bahwa binatang itu sudah membunuh anak mereka. Mereka akhirnya tahu setelah bayi ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidur. Analisis unsur intrinsik dalam cerpen Caronang. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide sebuah karya sastra. Tema harus mampu menjiwai sebuah karya sastra sebab tema inilah yang merupakan dasar penulisan sebuah karya sastra. Dalam cerita pendek Caronang, tema yang dapat disimpulkan adalah binatang peliharaan yang mengubah suasana suka menjadi duka. Amanat. Amanat adalah kesan atau pesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pendidikan serta sesuatu yang bermakna dalam hidup yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin kita terhadap hidup. Dalam cerpen Caronang, amanat yang dapat diambil adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam mendidik binatang peliharaan, apalagi yang memiliki naluri yang tinggi,
Jangan sampai mendatangkan sesuatu yang tidak dikehendaki setelah binatang itu jinak dan mampu melakukan sesuatu. Amanat yang dapat diambil dari paragraf cerpen Caronang yaitu bagaimanapun sangatlah berbahaya membiarkan mereka terus hidup, terutama membiarkan mereka semakin cerdas hingga suatu ketika bisa memanggil diri mereka sendiri. Lupus sapien. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Wujud alur dalam karya sastra biasanya berupa jalinan peristiwa yang memperlihatkan koherensi atau kepaduan tertentu. Kepaduan alur dalam sebuah karya sastra diwujudkan oleh interaksi tokoh, tema, karena akibat, atau ketiganya. Ada 3 jenis alur dalam karya sastra, yaitu maju, mundur, dan alur campuran. Tahap perkenalan atau eksposisi adalah tahap permulaan suatu cerita yang dimulai suatu kejadian tetapi belum ada ketegangan atau perkenalan para tokoh, reaksi antar pelaku, dan penggambaran fisik, penggambaran tempat. Tahap pertentangan atau konflik. Tahap di mana mulai terjadi pertentangan antara pelaku-pelaku. Ada 2 jenis konflik, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Di konflik internal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri tokoh. Dalam cerpen Caronang, konflik internal terjadi pada paragraf 16, yaitu kutipannya, selama perjalanan sementara ia mendayung, aku dilanda kepanikan tertentu. Di konflik eksternal, terdapat kutipan pada paragraf 16, aku sebenarnya agak mengeluh dan bertanya apakah tidak sebaiknya menyewa perahu bergitir. Tahap penanjakan konflik atau komplikasi adalah tahap di mana ketegangan mulai terasa semakin berkembang dan rumit. Pada cerpen Caronang terdapat komplikasi terjadi pada paragraf 19, yaitu semalam Caronang itu bertengkar hebat dengan bayi. Dan pagi-pagi binatang itu telah turun dari tempat tidur istriku. Bayi belum juga terbebas dari tidurnya sebelum senapan meletus dan mengakhiri hidupnya. Tahap klimaks adalah tahap di mana ketegangan mulai memuncak dalam cerpen Caronang. Tahap klimaks terjadi pada paragraf 22. Di ujung malam, aku mendengar suara-suara mencurigakan dan segera berpikir ada seorang pencuri. Selama itu, satu-satunya yang aku inginkan adalah pulang dan membunuh diri Caronang itu. Tahap penyelesaian adalah tahap akhir cerita. Pada bagian ini biasanya berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Dalam cerpen Caronang, tahap penyelesaian terdapat pada paragraf 21. Maka setelah pemakaman, polisi segera menahanku. Latar atau setting merupakan unsur karya sastra yang mampu menunjukkan di mana, kapan, atau bagaimana suasana sebuah peristiwa dalam karya sastra itu berlangsung. Terdapat 3 macam latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam cerpen Caronang di rumah. Kalimat pendukung yang penulis dapat sehingga penulis simpulkan cerpen ini berlatar tempat di rumah. Kami tidak memberinya kesempatan keluar rumah dan menyembunyikan jika tamu datang. Pada paragraf ketiga, istriku melatihnya mengambil koran dari bawah pintu, mengambil sepatuku pada pagi hari. Yang kedua, di sungai. Kalimat pendukung yang penulis dapat simpulkan yaitu kami berangkat pukul 7 pagi, bergerak melawan arus sungai Citanduy. Dan di pelabuhan. Latar waktu. Dalam cerpen Caronang, yang menjadi latar waktu atau kapan berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah pagi hari. Kalimat pendukung yang mendukung waktu di pagi hari
yaitu mengambil sepatuku pada pagi hari sebelum kami menyadari ia bisa, pada paragraf keempat. Yang kedua, di malam hari. Kalimat pendukung yang mendukung latar waktu di malam hari adalah di ujung malam aku mendengar suara-suara mencurigakan. Terdapat pada paragraf 22. Latar suasana. Dalam cerpen Caronang yang menjadi latar suasana atau keadaan peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah sebagai berikut. Dalam cerpen Caronang yang pertama, takut dan panik. Kalimat pendukungnya, kami tak pernah memberikan kesempatan keluar rumah dan menyembunyikannya ketika tamu datang. Pada paragraf ketiga. Senang. Kalimat pendukungnya adalah saat itulah kami terpesona melihatnya duduk bersama bayi. Yang ketiga, menjijikkan. Kalimat pendukungnya yaitu makanan pertamaku adalah lintah yang menempel di tubuhku. Yang keempat, kagum. Kalimat pendukungnya adalah aku berpikir seorang membentangkan pita coklat di dasar sungai. Tapi Don Jarot menegaskanku bahwa garis itu sungguh-sungguh alami pada paragraf 15. 5. Sedih dan marah. Kalimat pendukungnya yaitu masih terduduk dengan kebingungan sebelum senapan meletus dan mengakhiri hidupnya pada paragraf 20. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang menjalankan seluruh peristiwa dalam sebuah karya sastra. Penokohan merupakan penyajian watak atau pencitraan yang ditujukan oleh setiap tokoh. Dalam cerpen Caronang, tokoh-tokoh yang terlibat adalah Caronang, binatang yang menyerupai anjing, memiliki sifat penurut, jinak, pintar, tapi akhirnya jadi jahat. Aku sebagai pelaku utama memiliki sifat baik, sayang terhadap keluarga dan binatang peliharaan. Konflik dalam sebuah karya sastra berarti permasalahan-permasalahan yang dimunculkan dalam sebuah cerita. Terdapat dua jenis konflik yang seringkali ditampilkan dalam sebuah karya sastra, yaitu konflik batin dan konflik antar pelaku. Dalam cerpen Caronang, konflik yang terjadi adalah Caronang bertengkar hebat dengan bayi yang kemudian memicu pemarahan dari Caronang, sehingga pada akhirnya binatang itu membunuh bayi. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan penempatan pengarang atau posisi pengarang di sebuah cerita yang dibuatnya. Ada 3 jenis sudut pandang yang dapat digunakan dalam sebuah karya sastra, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dalam cerpen Caronang, sudut pandang yang digunakan dalam cerita adalah sudut pandang orang pertama, aku, dan pertama jamak, kami, menggunakan kata aku seperti pada kalimat paragraf ke-15. Aku berpikir seorang membentangkan pita coklat di dasar sungai. Dan paragraf 16. Aku sebenarnya agak mengeluh dan bertanya apakah tidak sebaiknya menyewa perahu berkitir. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar, yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu karya sastra, atau unsur-unsur yang turut mempengaruhi karya sastra, tetapi tidak ditampilkan langsung ke dalam cerita. Unsur ekstrinsik yang mempengaruhi tersusunnya cerpen Caronang ini adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu latar belakang penciptaan. Adalah dasar atau alasan suatu cerpen dibuat atau dibangun oleh pengarang. Dalam cerpen Caronang yang menjadi latar belakang terbentuknya cerpen tersebut adalah penulis pernah mendiskusikan bersama temannya soal binatang-binatang punah, termasuk salah satunya binatang Caronang ini. Seperti penjelasan pada paragraf 11 berikut. Jauh sebelum ini, kami pernah mendiskusikan soal binatang-binatang punah. Kami mengumpulkan ensiklopedi dan catatan perjalanan serta cerita rakyat dan sama-sama mengambil kesimpulan, barangkali mereka belum sungguh-sungguh punah. Kami berencana melakukan suatu petualangan gila-gilaan untuk mencari harimau Jawa, yang tentu saja juga Caronang. Sebelum Don Jarot masuk tahanan dan tahun-tahun kemudian berlalu,
Kemudian pada paragraf 6 sampai paragraf 9 menjelaskan bagaimana awal mulanya binatang coronang itu ditemukan. Tetapi yang lebih spesifik menjelaskan tentang ditemukannya binatang coronang adalah pada paragraf 10 berikut ini. Suatu hari barangkali terserang demam malaria, ia jatuh sakit dalam persembunyian di delta-delta Sagara Anakan. Ia pikir dirinya nyaris mati dan segera tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, ia menemukan dirinya semacam kandang sapi. Rumpun belukar yang dibuat menyerupai gua, dikelilingi anjing-anjing kecil. Waktu itu, ia tengah menghadapi gambaran salah mengenai malaikat. Tetapi ketika mereka menyodorkan ikan-ikan kecil untuk dimakannya mentah-mentah, ia segera menyadarinya sebagai si binatang legenda Caronang. Yang kedua, yaitu kondisi masyarakat. Keadaan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan politik, pada karya sastra tersebut dibangun. Dalam hal ini dalam cerpen Caronang, kondisi masyarakat waktu cerita ini dibangun adalah mereka tidak tahu bahwa masih ada binatang Caronang yang masih hidup hingga saat ini, karena mereka beranggapan bahwa binatang itu hanya mitologis belakang. Seperti kalimat pada paragraf 14 yang mengatakan bahwa sebab bahkan penduduk setempat hanya mengenal namanya dan mengira itu hanya binatang mitologis belaka. Yang ketiga, yaitu pandangan hidup pengarang. Merupakan konsep yang dimiliki seorang penulis cerpen yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen Caronang yang menjadi pandangan hidup pengarang dan penulis cerpen tersebut adalah dipengaruhi oleh rasa ingin tahunya yang tinggi untuk melakukan petualangan secara besar-besaran, yang bertujuan untuk menyelidiki apakah binatang yang dianggap mitos oleh masyarakat memang betul-betul ada, dan pada kenyataannya memang benar. Binatang Caronang yang tadinya hanya dianggap sebagai binatang mitologi oleh masyarakat ternyata memang benar-benar ada dan bahkan masih belum punah. Temuan pada cerpen Caronang karya Adi Kurniawan. Yang pertama yaitu antilogika. Cerpen pendek antilogika diartikan sebagai menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Cerpen pendek disajikan dengan cara yang tidak lazim dan beberapa dengan cerita pendek biasanya atau cerita pendek konvensial. Oleh karena itu, cerita pendek kontemporer sering juga disebut cerita pendek konvensial. Cerpen ini dikatakan sebagai cerpen kontemporer dikarenakan tokoh Aku dalam cerpen ini menggambarkan dirinya dari segala sisi kehidupan. Ia memiliki banyak kepribadian yang tak umum seperti yang dimiliki oleh orang pada umumnya. Kemudian Caronang binatang pandai, cerdas, yang menjadi buah tangan dari pemilik tiba-tiba menjadi binatang yang sangat dibenci oleh seorang pemiliknya. Caronang yang dianggap sebagai anak sendiri ternyata sudah melebihi kemampuan yang dimiliki oleh anak si pemilik Caronang. Bagaimana tidak, Caronang yang ia sayangi telah berhasil merenggut nyawa anak pemilik dengan 2 tembakan senapan yang ia miliki. Kemudian Don Jarot, tokoh yang gila. Hanya karena berebut seorang wanita dengan laki-laki lain, dia berani menghabisi nyawa laki-laki tersebut. Kejadian ini merupakan kejadian di luar nalar. Don Jarot yang mendekam di penjara melarikan diri dari rutan hanya untuk menemui kekasihnya. Hingga pada suatu hari ia tertangkap kembali oleh kepolisian untuk menjalani sisa hukumannya. Di sisi lain dapat kita lihat sifat Aku yang terkesan mereakan dirinya hanya untuk menyimpan kemuslihatan kepada dirinya sendiri.
Bagaimana reaksi kita jika anak kita yang baru 4 tahun umumnya ditembak mati di depan mata? Umumnya, barangkali orang kebanyakan akan segera menghajar si pembunuh tanpa ampun atau langsung membunuhnya, sekalian seketika itu juga. Namun, bagaimana jika yang membunuhnya seekor binatang yang menenteng senapan laras panjang milik si ayah korban, membidik lantas menembakkan di depan mata si empuhnya senapan? Boleh jadi reaksinya akan lain, terlebih jika binatang itu adalah caronang. Caronang adalah binatang dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Kepalanya serupa betul-betul dengan kepala anjing, meskipun di bagian-bagian tertentu lebih mengingatkanku pada kelelawar, lonjong dan ramping seperti anjing jenis borzoi, dengan bulu lebat putih berbercak-bercak hitam. Ia juga menggonggong, dan di malam hari kadang juga melolong. Tubuhnya seukuran pudel. Ia nyaris tak pernah lagi merangkak, tetapi berdiri tegak. Anatomi tubuhnya telah jauh berkembang dan memungkinkannya berjalan dengan 2 kaki. Dalam bahasa Latin dikenal dengan nama lupus erectus. Yang kedua, yaitu mengabaikan plot dan alur cerita. Pola urutan alur cerita pendek konvensial seperti pembukaan, klimaks, anti klimaks, penutup tidak diikuti lagi. Plot atau alur cerita pendek kontemporer bersifat zigzag atau semerawut. Tulisan yang bercecak miring di atas adalah bahasa teks cerpen berjudul Caronang. Caronang, makhluk yang berjalan dengan 2 kaki. Saya dan Salim membayangkan caronang itu mungkin sebangun dengan merekat yang dimiliki habitat di gurun Kalahari di Botswana dan Afrika Selatan. Tetapi entahlah, saya dan kami semua yang hadir pada malam itu tak punya bayangan persis tentang wujud caronang. Jika mengetik kata caronang di mesin pencari Google, kita akan disuguhi gambar seperti yang saya lihat. Dalam teks yang memang cukup detail, disebutkan bahwa habitat caronang adalah di sekitar delta-delta Sagara Anakan, daerah Cilacap. Namun saya, dan lagi-lagi kami semua, tak punya cukup data dan informasi untuk verifikasi apakah ini adalah fakta atau fiksi belaka. Lepas dari perdebatan faktualitas caronang, majelis akhirnya mengalir menuju tafsir setelah sebelumnya sekian menyoal tentang kepengarangan Eka Kurniawan. Alur cerpen ini tidak linier kronologis. Di tengah-tengah cerita, pembaca akan dibawa ke tahun-tahun masa kaburnya Don Jarot dari Nusa Kambangan yang agak mirip kisah Johnny Indo. Ada kalimat-kalimat yang kadang sedikit memalingkan dari waktu present. Diktif profil caronang dengan proporsi yang cukup dalam, uraian di bagian awal termasuk gambaran tempat habitat caronang dan eksistennya. Pada pertengahan cerpen hanya saja. Dengan alur yang maju mundur, pembaca kemudian terjebak dalam kebingungan waktu, rantai peristiwa jika tak mencermati teks dengan seksama. Aku melihat seekor ikan sebesar telapak tangan berjalan di lumpur dengan sirip yang sungguh-sungguh telah menyerupai kaki. Kemudian di sebuah lubuk, aku menemukan ikan hiu kecil, sangat kecil, hanya sebesar penggalan, dan hidup di air tawar. Dengan penuh sukacita, Don Jarot merekam semua sambil berteriak ketika Eureka, inilah keajaiban evolusi. Demi Dewa Darwin. Habitat caronang kental dengan aroma evolusi ala Darwin. Lantas kita boleh curiga pada siapa
Darwinisme di tengah pengaruh kuat, ya pada Marx salah satunya. Komentar Marx tentang buku The Origin of Specialnya Darwin tertera dalam sebuah suratnya pada Engels pada tanggal 19 Desember 1980. Ini adalah buku yang berisi dasar pijakan pada sejarah alam bagi pandangan kita. Dewa Darwin, jika kita kunci yang cukup kuat untuk masuk ke ranah sosialisme atau bahkan komunisme caronang. Yang ketiga yaitu anti tokoh atau tokohnya tidak jelas. Tokoh-tokoh cerita adalah tokoh-tokoh imajiner, manusia yang tangguh, tahan terhadap benturan waktu, keadaan, dan situasi. Mulai memasuki isi, Tito Wardani dengan pisau postmodernisme membedah cerpen ini dengan mendapati beberapa kejanggalan. Pertama, hewan serupa anjing ini mampu berjalan dengan 2 kaki, padahal lazimnya anjing berjalan dengan 4 kaki. Kedua, anjing ini punya tingkat kecerdasan super tinggi, melampaui anjing pada umumnya. Bayangkan saja, coronang ini mampu menggunakan senapan laras panjang dan dengan sukses menembak mati anak usia 4 tahun. Ketiga, dengan kecerdasan yang luar biasa, Caronang menjadi ancaman serius bagi keluarga si Aku, bahkan membawa musibah. Ini cukup bertolak belakang dengan kesan anjing normal selama ini yang digelari sahabat terbaik manusia. Caronang adalah anomali, abnormal. Dengan demikian, tindakan keluarga Aku dan Don Jarot menyembunyikan Caronang dari masyarakat, bahkan polisi dan pengadilan adalah persembunyian abnormalitas. Ketidaknormalan yang ditutup-tutupi. Meskipun Caronang sendiri lambat laun menyadari bahwa persembunyiannya bertujuan menjaga kedamaian diri dan komunitasnya. Eka Kurniawan dengan segala kelihayannya telah mengobrak-abrik tatanan kewajaran. Yang lebih menarik, senjata yang ia gunakan untuk menggedor normalitas itu adalah seekor hewan yang datang dari masa lampau. Hewan, menurut teks cerpen, pernah tercatat dalam buku Flora dan Fauna Jawa masa lalu dengan makhluk masa silam. Eka berupaya mengacak-acak kemapanan modernitas, maka jadilah cerpen ini berbau postmodernisme. Meski masih penuh tanda tanya, Potsmo dan realisme sosial gaya baru. Berpijak dari paparan postmodernisme, Tony Lesman menyeret cerpen ini ke dalam simbol. Dalam banyak kisah, hewan-hewan seringlah dijadikan perlambangan manusia. Anjing dan kucing misalnya. Anjing sering dijadikan representasi karakter manusia, sedangkan kucing dalam beberapa kisah lebih menempati dimensi mistik. Ada pula monyet dan hewan lain yang kerap menghiasi dunia fabel. Bagi anak-anak, hewan-hewan ini barangkali bisa menjadi tokoh yang lucu, mendidik, menyenangkan, tetapi di tangan seorang sastrawan piawai, hewan-hewan ini bisa punya banyak arti dengan kedalaman makna yang berlainan. Dengan menggunakan kacamata simbol, lantas apa yang hendak dimaksudkan penulis dengan lupus erectus ini? Dari sinilah gerbang interpretasi terbuka lebar. Dunia simbol dan fiksi memang tak pernah kehilangan daya tarik untuk terus dimamah biak. Meski dengan atau tanpa simbol, tokoh fiksi mampu menyentuh lantai terdasar samudra batin Indonesia manusia. Seperti yang disampaikan oleh Denny Wahyu perihal persenggamanannya dengan cerpen, novel, dan film. Dan baginya, Caronan ternyata mampu membawanya larut dalam realisme alam fiksi yang membentur kepala dan cukup untuk membuatnya berkata goblok sebagai komentar pada atas cerpen ini. Ada yang menawarkan tafsir bahwa Caronang ini adalah diri yang lain dari tokoh Aku, semacam Adler ego mungkin, atau
serpihan diri yang tersudut di pojok alam bawah sadar. Caronang yang dikisahkan akrab dengan Baby mungkin gambaran si kanak-kanak dari si aku. Peristiwa perebutan selimut dengan Baby makin menguatkan anggapan bahwa Caronang memang kanak-kanak. Meski Azmi punya pandangan bahwa perebutan selimut bukan simbol kanak-kanak, namun adalah perbuatan kehangatan. Tentu si aku ini di sini adalah simbol manusia secara umum, tetapi dengan segera kenyataan bahwa esok paginya setelah perebutan selimut itu, Caronang menembak mati Baby dengan 2 tembakan yang menghancurkan kemungkinan pertama. Tak disebutkan apa alasan Caronang melakukan pembunuhan. Namun jika Caronang manusiaisasi, mungkin tindakan itu adalah wujud balas dendam karena malamnya si Baby menendang jatuh Caronang dari tempat tidur lantaran perebutan selimut. Gambaran manis Caronang musnah sudah saat peristiwa itu. Yang keempat yaitu absurd atau serba aneh. Cerita pendek dikatakan absurd karena bagian karakteristiknya seperti alur dan peristiwa serta serba tidak jelas, tidak menentu, tidak logis menurut akuran sehari-hari. Dalam perkembangan leksikon, absurdisme identik dengan ketidakjelasan, ketidakmenentuan, ketidakmasuk akalan. Yang makin mencengangkan ialah tak kalah kedua orang tua Baby, tokoh aku dan istri, tak mengatakan fakta pada polisi bahwa Caronanglah yang membunuh. Ia bersama istri dan polisi malah menyepakati sebuah kronologi fiktif dengan simpulan si ayahnya yang menembaknya, si ayahnya yang membunuh, dan pada akhirnya si ayahnya pula yang mesti dipenjara. Tak jelas mengapa mereka sepakat menyembunyikan fakta, dan ketidakjelasan ini lantas mendorong kami menjadi seorang psikolog forensik. Apakah keluarga aku mengalami gangguan mental, ataukah tindakan mereka adalah sisi gelap keserakahan, sebab mereka tak ingin Caronang diketahui publik, atau ingin merupakan wujud kesadaran konsekuensi dari kebohongan awal mereka karena menutupi keberadaan Caronang. Dan pula mana mungkin polisi akan percaya bahwa pembunuhnya seekor binatang mungil. Atau mereka berdua mungkin menyadari peristiwa penembakan itu sebagai rangkaian kausalitas atau tokoh aku, ayah, adalah muasalnya. Jika saja si aku tak pernah tergiur oleh tawaran Don Jarot untuk menangkap Caronang, semua ini takkan terjadi. Begitulah. Kemungkinan demi kemungkinan terlontar tanpa menemukan kata sepakat. Karena bukan itu tujuannya. Kami tak hendak menyepakati sesuatu. Dalam ruang Marlan, kami justru atau setidaknya saya lebih asyik berkelindan dalam perbedaan ketimbang harus terpaksa menyaksikan lagu segitu. Sungai interpretasi pun makin deras mengalir. Meski tak disebut bermuara, namun sebuah tafsir yang bercelah dari Tommy Lesman yang diperbesar kemudian oleh Wida Warida seperti mengingatkan majelis pada riwayat yang lahir dari Eka Kurniawan sebagai aktivis 98. Dan pula mengapa ia banyak disandingkan dengan Pramudia Anantathir. Tafsir ini lantas akan membawa kita, atau setidaknya saya, ke dunia yang masa sekali berlainan dengan dunia-dunia hewan. Cilacap, Sagara Anakan, Nusa Kambangan, dan semua yang tersurat dalam teks. Dari sudut itu, cerpen ini lantas punya wajah yang agaknya menoleh ke arah kiri. Namun, sebelum lompat ke tafsir lain yang berbau ideologis, ada tawaran yang cukup menarik dari Zamzam dan Derry. Derry punya pandangan terbalik. Di ujung cerita dikisahkan bahwa tokoh aku, istri, dan polisi menyepakati sebuah adegan fiktif terkait pembunuhan Baby.
Di ujung malam aku mendengar suara-suara mencurigakan, dan segera berpikir ada seorang pencuri. Aku mengambil senapan berburuku dan mengira suara itu datang dari kamar baby. Aku memanggil-manggil namanya, tetapi baby tak juga menjawab. Aku mendobrak pintu dan melihat sosok besar di hadapanku. Sebenarnya itu baby yang berdiri di atas tempat tidur, tetapi aku terlanjur menembaknya 2 kali dalam rasa terkejut. Derry berpikir, boleh jadi paragraf inilah justru yang merupakan kebenaran. Sedang semua cerita Caronang sendiri awal perjumpaan termasuk dengan adegan Don Jarot yang diselamatkan oleh komunitas Caronang adalah fiksi belaka demi menutupi kisah pembunuhan yang sebenarnya. Kalaupun demikian, sungguh luar biasa pemutarbalikan ini. Ini mungkin saja demi Kafirus Solihi, tetapi jika benar demikian, adanya keterangan bahwa Caronang telah mati ditembak Don Jarot di akhir cerita agaknya malah menggugurkan tafsiran Derry, atau setidak-tidaknya melemahkan. Lain Derry, lain pula Zamzam. Ia berpandangan bahwa ketika seorang dicerabut dari dunianya, habislah ia. Maksudnya, ketika Caronang diculik dari habitatnya dan teman-temannya, habislah kecaronangannya. Pupuslah kegembiraannya, sinarlah kehadirannya yang utuh. Caronang adalah korban keserakahan manusia. Sampai suatu ketika ia menjadi algojo untuk tindakan manusia itu sendiri. Persoalan utama adalah keserakahan dan kesewenangan. Jika dua hal ini kawin, maka tirani adalah persenyawaan yang ideal dan konteks nasion. Yang kelima, yaitu terasing dan serba kompleks. Ciri-ciri ini dapat dibaca dalam cerita pendek yang berisi realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang serba kompleks di dalam cerita pendek. Kalau hendak ditarik ke skala yang lebih besar, negara, cerpen ini serasa menyembunyikan sesuatu. Tito Wardani mengajukan kajian yang cukup detail tentang pola hidup Caronang berdasarkan teks yang ada. Kenyataan Caronang hidup berkelompok boleh jadi memang karena ia adalah hewan dengan tingkat kecerdasan tinggi. Dan memang lazimnya demikian. Lumba-lumba, anjing, gorila, dan sekian hewan komunal lainnya terbukti memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Mereka mampu membangun kehidupan sosial yang tertata. Dalam dunia hewan, kebersamaan dan kerjasama antar sesama adalah suatu ciri dari kecerdasan mereka. Namun kecerdasan Caronang ini tidak lantas membuat mereka mampu menciptakan peradaban layaknya manusia. Kalau mereka mampu mengawali sebuah penciptaan dengan gagasan, seperti kata Plato, mungkin sudah sejak lama mereka menciptakan perahu. Toh hingga perjumpaannya dengan Don Jarot. Para Caronang ini masih belum mampu berperadaban layaknya manusia. Tapi ketika mereka diajari melalui pengamatan peristiwa, diajari dengan bersinggungan langsung dengan benda-benda, toh mereka mampu. Mereka bisa memulas-mulas pensil warna dari buku gambar ketika melihat baby melakukannya. Mereka mampu melumuri tubuh dengan sampo ketika mereka mandi. Dan mereka terbukti piawai menggunakan senapan dan membunuh. Mereka belajar dengan pijakan realitas kebendaan materialisme. Sebut saja Caronang adalah simbol isme yang diculik dari habitatnya untuk dipelihara di habitat baru. Siapa yang punya ide menculik? Don Jarot. Siapa Don Jarot? Dalam konstruksi ini, Don Jarot mungkin bisa ditautkan dengan rezim, sedangkan keluarga si Aku mungkin adalah rakyat. Isme mungkin luar biasa menggairahkan seorang membuat rezim mengajak rakyat untuk memelihara di rumahnya. Isme juga beradaptasi dan mampu menjadi rakyat yang nyaris utuh, menubuh menunggal. Tapi karena berebut selimut, Isme ini sempat ditendang. Ia marah dan berontak. Ia berontak karena merasa diperlakukan tidak adil lewat kasus perebutan selimut.
Ia kabur dan menangis. Diketiak si istri. Esok hari, pagi-pagi sekali, ia sudah menenteng senapan dan menembak baby, melukai rakyat yang lain. Maka, setelah pemakaman yang juga dihadiri oleh Don Jarot, ia mencoba menghiburku dengan sia-sia. Polisi segera menahanku. Dan setelah bebas, seketika aku hendak membunuh Caronang lantaran dendam. Nyatanya Don Jarot sudah membunuhnya terlebih dahulu. Bagaimana sangatlah berbahaya membiarkan mereka hidup terus. Terutama membiarkan mereka semakin cerdas. Hingga pada suatu ketika bisa memanggil diri mereka sendiri lupus sapien. Menurut saya, jika demikian, ini justru kembalikan dari pandangan Zamzan, eksperimen penguasa. Yang jadi korban bukanlah Caronang, tetapi keluarga si Aku. Rakyatlah yang menjadi korban eksperimen penguasa, keserakahan rezim. Memang Don Jarot hanya membuka gerbang, selebihnya Caronang dan rakyat yang membentuk dialektikanya sendiri. Tapi ketika perjalanan dialektika itu mengalami turbulensi yang boleh jadi akan berdampak buruk bagi Don Jarot jika kasus pembunuhan diungkap dengan sebenarnya. Akhirnya Don Jarot akan terseret pula karena ia yang kali pertama berinisiatif membawa Caronang. Ia merasa perlu mengakhirinya. Kalimat penutup cerpen yang tergaris Tony Lesman agaknya cukup membuat kami, atau setidaknya saya, bergindik dan terbangun. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.